Debitur itu tidak bisa dipaksa untuk membayar hutangnya dalam keadaan memaksa atau dalam keadaan kahar ya, atau force major, misalnya banjir atau perang. Halo Justice Seeker, ketemu lagi dengan saya Artanta Barus. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali kita yang dalam dunia usaha kita mengalami financial distress. Dalam artian cash flow dalam suatu bisnis banyak yang terdampak dari pandemi COVID-19 ini. Jadi hari ini kita mau bicara terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, itu sama saja dengan relaksasi atau restrukturisasi. Terkait dengan restrukturisasi atau penundaan kewajiban pembayaran utang ini, itu dapat dilakukan dengan dua hal. Dengan dua hal, satu, di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Nah, bagaimana restrukturisasi yang dilakukan di luar pengadilan itu adalah dengan cara kita melakukan negosiasi dengan perbankan atau bank. Jadi bank sebagai kreditur, kita melakukan negosiasi dengan kita sebagai debitur, melakukan negosiasi dengan bank selaku kreditur untuk merelaksasi atau menunda kewajiban pembayaran utang kita. Nah, apa dasar hukumnya? Pada tahun ini Presiden sudah mengeluarkan Perpu nomor 1 yang sepengetahuan kita juga sudah disahkan sebagai undang-undang gitu. Nah, di situ dikatakan telah terjadi kegentingan nasional terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, terjadi kegentingan nasional itu berarti ada keadaan memaksa di situ, yang di mana debitur juga tidak bisa dipaksakan untuk membayarkan kewajiban-kewajibannya terhadap kreditur. Setelah itu, turunan dari Perpu itu, kita sama-sama mengetahui juga ada POJK nomor 11 untuk perbankan dan POJK nomor Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 untuk lembaga non-perbankan, misalkan leasing gitu ya. Nah, di situ debitur dapat mengajukan, pada pokoknya mengatakan di situ peraturannya itu adalah debitur dapat mengajukan relaksasi kepada krediturnya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu ada dua. Dia harus mampu membuktikan bahwa bisnisnya itu terdampak oleh pandemi COVID-19. Yang kedua, dia juga sebelum pandemi ini berlangsung, dia itu belum default atau belum on prestasi atas kreditnya tersebut gitu. Syarat utama untuk melakukan restrukturisasi itu tadi, yang di luar pengadilan tadi yang saya katakan itu adalah bahwa si debitur itu harus bisa membuktikan bahwa bisnisnya terdampak pandemik COVID-19 ini. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa sebelum adanya pandemik ini dia itu belum default atau belum prestasi atas kreditnya tersebut. Nah, kita juga sama-sama mengetahui bahwa dalam pasal 1244 KUH Perdata itu dikatakan bahwa debitur itu tidak bisa dipaksa untuk membayar hutangnya dalam keadaan memaksa atau dalam keadaan kahar ya, atau force major, misalnya banjir atau perang, kira-kira seperti itu. Nah, itulah dasar-dasar dikeluarkannya peraturan OJK itu, mungkin kalau menurut kami seperti itu. Nah, jadi itu salah satu alur di mana kita melakukan restrukturisasi di luar pengadilan. Nah, yang kedua, restrukturisasi itu bisa dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan apa itu? Pengadilan niaga. Nah, dalam kita melakukan restrukturisasi di dalam pengadilan atau melalui pengadilan niaga, itulah dinamakan dengan PKPU.
PKPU itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, PKPU itu sendiri dilakukan bisa oleh debitur atau oleh kreditur. Nah, debitur, kita bicara debitur atau pengusaha yang atau perseroan yang terdampak COVID-19. Dia mengajukan ke pengadilan niaga. Tahapannya ada apa saja? Nah, di situ dia melakukan proses permohonan PKPU ke pengadilan. Terus diputus PKPU, baru setelah itu ada rapat kreditur pertama namanya. Terus udah gitu ada rapat penyocokan utang piutangnya di situ. Selanjutnya ada rapat pembahasan rencana perdamaian. Baru setelah itu ada rapat pemungutan suara atau namanya voting atas rencana perdamaian tersebut. Nah, yang paling krusial dari proses itu semua adalah pada saat voting. Nah, di mana kreditur-kreditur itu semuanya diundang oleh untuk melaksanakan voting untuk membahas rencana perdamaian, rencana relaksasi dari si debitur. Nah, di situ akan dilakukan voting dan itu juga diatur dalam undang-undang kepailitan PKPU di pasal 281 juga diatur bahwa ada hak-hak suara dan ada pengaturan terkait dengan quorum dalam voting tersebut. Nah, selanjutnya setelah dipanggil dan melakukan pemungutan suara, di situ diatur bahwa 281 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu diatur bahwa 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui atau setengah jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek dan atau hak agunan atas kebenaran lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditur. Itulah syarat untuk voting. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu voting dilakukan. Voting dilakukan, maka kreditur akan mempelajari dong rencana perdamaian yang diajukan oleh si debitur itu. Nah, apabila mereka sepakat, para kreditur ini sepakat, maka akan dilakukan perdamaian. Jadi, si debitur ini diberikan kesempatan untuk merelaksasi utang-utangnya itu dengan mengacu kepada proposal perdamaiannya tadi. Gitu. Nah, jadi pengajuan PKPU yang dilakukan oleh debitur maupun kreditur pada prinsipnya itu untuk mencapai perdamaian di antara kedua belah pihak. Sekaligus memberikan kesempatan kepada debiturnya mengajukan skema pembayaran utang kepada para krediturnya. Kira-kira itulah tujuan dari PKPU itu sendiri. Nah, setelah rapat berlangsung dan akhirnya quorum, terus sudah gitu kedua belah pihak antara kreditur dan debitur sepakat untuk melakukan perdamaian, maka terjadilah namanya kesepakatan perdamai dan selanjutnya dia dibawa ke dalam rapat permusyawaratan majelis hakim. Di situ akan dinyatakan bahwa terhadap kegiatan usaha itu atau pemohonnya dilakukan homologasi namanya. Nah, disitulah timbul kewajiban-kewajiban dari si debitur ini untuk membayarkan, mencicil sesuai dengan proposal perdamaian yang disepakati. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah itu berlaku bagi perorangan? Ya, memang berlaku bagi perorangan. Apa yang tadi sudah step-step yang tadi sudah dijelaskan di awal itu berlaku juga buat perorangan. Kenapa berlaku buat perorangan? Karena ya memang pertanyaannya tadi kan adalah perorangan bagaimana? Dia yang memiliki kredit di bank, baik itu di bank ataupun dia punya kredit di leasing. Nah, itu berlaku. PUJK itu PUJK nomor 11 dan nomor 14 itu berlaku untuk perorangan. Karena perorangan dan perseroan itu adalah subjek hukum yang sama. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi syarat-syaratnya, cara mengajukannya bagaimana? Yang ini kita bicara di luar pengadilan ya. Kalau caranya adalah kita datang ke lembaga perbankan itu atau non perbankan misalnya seperti leasing. Kita datang, kita ajukan
kita buktikan seperti yang saya bilang tadi, kita harus mampu membuktikan bahwa kita terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Itu kita buktikan, dan kita juga bisa membuktikan bahwa sebelum ada pandemi ini, kita belum gagal kredit. Cicilan kita masih lancar, tapi karena ada pandemi, kita terdampak dan kita tidak lancar, macet gitu dalam membayarkan cicilan kita itu. Nah, itu bisa dikabulkan. Nah, sudah banyak sekali yang dikabulkan oleh lembaga perbankan, baik perbankan atau non-perbankan sesuai dengan POJK itu tadi, itulah payung hukumnya. Nah, bisa dikabulkan 3 bulan, bisa dikabulkan 6 bulan relaksasi itu. Tapi dalam POJK itu jelas dikatakan bahwa relaksasi itu diberikan maksimal 1 tahun untuk POJK yang 11 dan POJK nomor 14. Kira-kira seperti itu. Oke, Justice Seeker, sekian penjelasan saya, penjelasan singkat mungkin karena kalau kita bicara terkait dengan PKPU ini banyak sekali, panjang sekali. Tapi ini kami coba merangkum supaya Justice Seeker juga mampu mengolah ataupun mengerti terkait dengan apa penjelasan kami ini, dan kami berharap juga Justice Seeker semuanya paham terkait dengan aturan yang kami sampaikan tadi, POJK nomor 11, POJK nomor 14, terkait dengan relaksasi tadi. Terus sudah gitu nanti bisa juga di-searching juga mungkin ya, apa itu POJK itu. Nah, dan kami juga berharap mungkin keadaan bisnis Justice Seeker atau keadaan keuangan, finansial, yang tadinya financial distress atau keadaan keuangan yang tidak membaik, dapat segera bangkit dan kita dapat bersama-sama memulihkan keadaan ekonomi kita lagi. Mungkin itu aja. Kami juga di penghujung tahun, di penghujung tahun 2020 ini berharap yang terbaik buat kita semua. Dan kami juga mengucapkan selamat Natal dan menjelang tahun baru. Semoga kita semuanya di tahun 2021 mendapatkan kesempatan ataupun peluang-peluang yang lebih baik lagi. Itu harapan kami. Saksikan terus video kami. Mungkin kami akan kembali lagi dalam video-video kami selanjutnya, menceritakan tentang pengalaman kami dan berbagi kepada Justice Seeker sekalian terkait dengan materi-materi hukum yang mungkin bisa membantu Justice Seeker untuk mendapatkan jawaban dari segala pertanyaan-pertanyaan itu. Ikutin terus channel ini. God bless you. Gitu.